Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Putri Noviasari akan mempresentasikan artikel yang berjudul Authentication as Institutional Maintenance Work, karya Sylvain Colombero dan Eva Boxenbaum, diterbitkan di Journal of Management Studies tahun 2018. Seperti di judulnya, penelitian ini membahas tentang institutional maintenance atau pemeliharaan kelembagaan, di mana pemeliharaan kelembagaan ini mengacu pada upaya yang disengaja dari para pelaku-pelakunya untuk mempertahankan sebuah institusi. Institusi apa di dalam penelitian ini yang dibahas adalah institusi terkait arsitektur warisan bersejarah atau heritage. Pemeliharaan kelembagaan ini dilakukan dengan autentikasi, seperti yang sudah ada di judulnya. Kemudian, autentikasi ini yang dimaksudkan ini mengacu pada proses relasional menyeluruh melalui di mana artefak ditetapkan sebagai otentik atau asli. Jadi autentikasi ini pada dasarnya adalah proses di mana keaslian diproduksi dan dianggap berasal secara sosial. Di sini masih sama rumusan masalah yang dijelaskan oleh peneliti ini. Intinya penelitian ini akan mengisi gap penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu, di mana penelitian tentang pemeliharaan kelembagaan tidak ada yang membahas tentang sifat-sifat khusus dari artefak yang membuatnya lebih atau kurang cocok dan efektif untuk pemeliharaan kelembagaan. Jadi, di sini peneliti mengusulkan pemeliharaan kelembagaan atau institutional maintenance itu dilakukan dengan autentikasi. Begitu. Artefak yang jadi objek penelitian di sini adalah irreplaceable artefak atau artefak yang tidak tergantikan. Bentuknya adalah 6 bangunan bersejarah. Nah, penelitian ini berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana para pelaku menjaga keaslian artefak yang tidak tergantikan, yang penting untuk pemeliharaan kelembagaan. Nah, teori yang dipakai sebenarnya tidak disebutkan secara gamblang bahwa teori ini memakai perspektif ANT. Hanya saja disebutkan ketika menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu bahwa penelitian-penelitian terdahulu tentang pemeliharaan kelembagaan, terutama bangunan bersejarah, biasanya menggunakan perspektif ANT, yaitu sebuah teori yang menjelaskan mengenai cara berpikir tentang bagaimana seseorang memandang benda tidak hanya sebatas benda, tetapi juga melihat bahwa di balik sebuah benda ada jaringan sosial yang mampu melahirkan benda tersebut. Dalam konsepsi ini, artefak menstabilkan dan melabuhkan ide-ide yang mungkin sementara, kadang-kadang mencegah institusi dari beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Lalu selanjutnya masuk ke metode analisis data yang berisi teknik pengumpulan data dan analisis data itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya secara kasar ada 3, yaitu dengan wawancara, lalu pengumpulan data dari arsip-arsip, dan observasi. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, penelitian ini menganalisis autentikasi bangunan yang terdaftar atau listed buildings dengan 3 kriteria, yaitu yang pertama, bangunan terdaftar sebagai warisan nasional dan sedang atau setelah mengalami penyesuaian kontemporer atau modifikasi. Lalu yang kedua, modifikasinya melibatkan bahan-bahan baru. Lalu yang ketiga, dalam proses modifikasinya ada peran aktif dari pelaku atau pengelola untuk menjaga warisan bersejarah tadi, meskipun setelah dimodifikasi, akan tetap menjadi bangunan atau warisan bersejarah yang nilai otentik atau keasliannya terjamin. Ada 6 bangunan terdaftar yang menjadi objek penelitian ini, 3 dari Denmark dan 3 dari Prancis. Alasan memilih 6 bangunan dari 2 negara ini adalah karena kedua negara ini memiliki praktik serupa untuk melindungi bangunan yang terdaftar. Lalu di sini bisa dilihat di figur 1 ada listed buildings dari 6 objek yang jadi objek penelitian, 3 dari Denmark dan 3 dari Prancis.
Bisa dilihat juga di tabel 1 bahwa keenam-enamnya dibangun dari tahun 1600-an sampai 1900-an awal, kemudian direnovasi atau dimodifikasi atau dimodernisasi pada tahun 2000-an. Alasan dari modifikasi ini beragam, ada yang untuk memaksimalkan fungsi dari bangunan, ada juga yang untuk perawatan bangunan itu sendiri agar tidak runtuh. Kemudian di sini mulai pengumpulan datanya. Tadi seperti yang tadi itu kan data di tabel 1 itu juga hasil dari wawancara dan konten arsip dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Di wawancara ini ada dilakukan 24 wawancara dengan pelaku-pelaku utama yang terlibat dalam penyesuaian kontemporer atau modifikasi terhadap bangunan-bangunan terdaftar. Ini mulai dari arsitek, mulai dari klien, sponsor, dan pengelola bangunan. Kemudian data-data yang terkumpul, baik itu dari wawancara, dari observasi, dan dari dokumen-dokumen arsip, itu dikumpulkan, lalu dianalisis. Analisisnya ini merujuk pada teknik pengkodean kualitatif dari Corley dan Gioa tahun 2004 dan Gioa, Corley, dan Hamilton tahun 2013. Terdiri dari open coding, SQL coding, lalu ada proses iterasi yang kemudian berhasil membentuk 3 dimensi agregat bentuk autentikasi yang berbeda. Di sini 3 dimensi agregat yang berhasil diidentifikasi adalah konsolidasi material atau material consolidations, kemudian mobilisasi kerajinan atau cross mobilization, dan peningkatan karakter atau karakter enhancement. Nah, di sini bisa dilihat dari open coding dan axial coding yang dilakukan. Di sini ada beberapa quotes dari beberapa informan yang membentuk first order codes, kemudian beberapa first order codes, ada yang 1, ada yang 2, ataupun ada yang 3, ini membentuk second order terms. Secara singkat bisa dilihat di figur 2, di bagian data structure, di mana first order codes ini membentuk second order terms, lalu kemudian membentuk 3 dimensi agregat. Nah, dimensi agregat di sini seperti yang pertama adalah konsolidasi material. Ini mengacu pada objek asli dan berwujud untuk mengautentikasi artefak. Jadi, dimensi ini menitikberatkan pada keaslian objek berwujud. Jadi, baik itu dari bangunan ataupun material di dalamnya. Lalu kemudian ada mobilisasi kerajinan, ini mengacu pada praktik tradisional untuk autentikasi, yaitu praktik profesional yang digunakan pada saat membuat artefak asli. Jadi yang di sini adalah menekankan bahwa modifikasi yang dilakukan ini tetap menggunakan praktik tradisional ketika bangunan tersebut dibangun pada waktu pertama sebelum dimodifikasi. Lalu yang ketiga adalah peningkatan karakter, yang ini mengacu pada penggunaan fitur simbolis untuk mengautentikasi artefak. Contohnya adalah seseorang atau komunitas lokal yang terkait erat dengan artefak yang tidak tergantikan. Ini bisa jadi juga dalam menitikberatkan pada fungsi dari bangunan itu sendiri. Jadi kalau misalnya apakah mungkin itu awalnya dulu sekolah, sekarang difungsikan sebagai apa? Nah, meskipun ke-6 kasus ini menggunakan lebih dari satu bentuk autentikasi sebagai justifikasi modifikasi, pelaku-pelaku utama cenderung menekankan satu bentuk autentikasi atas yang lain sebagai justifikasinya. Jadi, peneliti menekankan bahwa ketiga dimensi ini tidak bersifat dikotomi, melainkan mutually eksklusif. Meskipun dalam prakteknya, meskipun dimensi ini saling melengkapi, pelaku-pelaku di dalamnya ini cenderung mendasarkan pada satu yang dominan.
Nah, komentar untuk ke artikel ini adalah yang pertama tentang kelebihan. Yang pertama, penelitian ini berkontribusi dengan mengangkat autentikasi sebagai sifat khusus artefak tidak tergantikan yang bisa digunakan untuk pemeliharaan kelembagaan, di mana ini mengisi gap penelitian sebelumnya. Yang kedua, berhasil menjelaskan dua elemen kunci autentikasi. Yang pertama adalah evolusi pemahaman autentikasi. Yang kedua adalah bagaimana pemahaman institusional memengaruhi peran pelaku-pelaku utama dalam pembaruan artefak. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, tidak disebutkan secara jelas penelitian ini didasari oleh teori apa meskipun ANT disebutkan. Lalu yang kedua negara yang terpilih untuk case study ini memiliki jumlah gedung warisan arsitektur yang agak timpang sebenarnya. Jadi tidak seimbang untuk keseluruhan jumlah bangunan bersejarah untuk kemudian masing-masing dipilih 3. Lalu tidak disebutkan juga secara jelas mengapa Denmark dan Prancis, mengapa tidak negara yang lainnya selain aspek kemiripan pemeliharaan kelembagaan yang disebutkan di awal. Lalu yang ketiga adalah kurangnya penjelasan yang mendalam bagaimana ketiga bentuk autentikasi ini bersifat mutually eksklusif. Jadi saran perbaikannya adalah karena ini merupakan penelitian case study, ada baiknya teori di dalam penelitian dinyatakan secara jelas agar tidak membingungkan. Lalu yang kedua, ada pernyataan jelas bagaimana kriteria peneliti memilih objek penelitian, baik itu negara atau bendanya. Lalu yang terakhir adalah adanya penjelasan yang lebih mendalam bagaimana sifat mutual eksklusif dari setiap bentuk autentikasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.